Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita masuk ke bab terakhir, tapi penting banget, dari filosofi Napoleon Hill ya. Betul, bab 17. Yap, kekuatan kebiasaan kosmik atau Cosmic Habit Force. Sumber kita masih dari buku Philosophy of Success. Misi kita kali ini, ya coba bongkar hukum universal yang katanya nih diam-diam ngebentuk kebiasaan dan realitas Anda. Dan yang penting, gimana Anda bisa manfaatin ini? Siap? Siap. Konsepnya kedengeran gede banget ya, Cosmic Habit Force. Tapi intinya sih ini gagasan Hill soal hukum alam semesta yang paling dasar gitu. Hukum dasar gimana tuh? Jadi, hukum ini yang jaga keteraturan semua hal. Mulai dari planet, partikel-partikel kecil, itu lewat pola yang udah mapan. Semacam kebiasaan alam semesta gitu. Oke. Nah, yang menarik, Hill bilang hukum yang sama persis ini berlaku juga buat pikiran sama tindakan kita sebagai manusia. Wow. Jadi bukan cuma soal, katakanlah, kebiasaan gosok gigi atau apa ya, tapi ini lebih kayak kekuatan fundamental gitu. Iya, bener banget. Terus gimana Hill ngegambarin cara kerjanya di pikiran kita? Saya ingat dia nyebut soal aliran sungai atau semacamnya. Tepat. Coba bayangin pikiran Anda itu kayak tanah lapang gitu ya. Terus ada sungai ngalir di situ. Nah, kekuatan kebiasaan kosmik ini, kata Hill, kayak arusnya. Oke. Dia bakal ngukir alur sungai itu makin dalam, tergantung kemana airnya. Maksudnya pikiran dominan Anda paling sering ngalir. Ada aliran ke sukses, ya pikiran positif, tujuan jelas. Ada juga yang kegagal ya? Ada juga yang kegagal, pikiran negatif, takut, ragu. Kekuatan ini tuh netral, dia nggak milih. Cuma memperkuat pola mana yang udah ada. Hill nyebut ini cara kerjanya infinite intelligence. Kecerdasan tak terbatas. Iya, semacam kesadaran universal di balik semua inilah. Dan Cosmic Habit Force ini mekanisme utamanya buat ngelola hukum alam yang lain. Wah, jadi kayak autopilot kosmik buat pikiran kita dong. Kalau kita misalnya terus-terusan mikirin kekurangan, si autopilot ini malah ngunci rute ke situ. Bisa dibilang gitu. Tapi kita punya kendali nggak sih? Atau pasrah aja gitu? Nah, kendali kita itu ada di inputnya. Maksudnya, ya pikiran, emosi, sama tindakan yang kita pilih buat diulang terus-terusan. Secara konsisten. Ah, oke. Nanti, hukum ini yang ngambil alih. Dia yang bikin pola itu jadi makin permanen. Mau itu pola yang ngebangun atau malah yang ngerusak. Jadi kalau kita mikir positif, diulang-ulang, pakai emosi kuat, pakai keyakinan gitu ya? Iya, pakai faith, kata Hill. Nanti pelan-pelan itu bakal narik kondisi fisik atau situasi yang sepadan. Sama juga kalau mikirin negatif terus. Nah ini nih, intinya kayaknya hukum ini bakal nguatin apapun fokus kita sampai levelnya jadi keyakinan yang dalam banget. Betul. Dan di titik itu, kata Hill, pikiran kita jadi terbuka buat nerima ide atau rencana dari infinite intelligence tadi buat mencapai tujuan. Tepat. Makanya, hal-hal yang sering kita anggap kebetulan atau untung-untungan, Ya, itu sebenarnya kerja alaminya hukum ini yang nyambung sama pola pikir dominan kita. bisa jadi begitu. Bukan sihir, tapi ya mekanisme alam semesta aja yang respon fokus dan keyakinan Anda. Menarik banget implikasinya. Gimana kita bisa lihat ini bekerja di area hidup yang ya penting banget buat Anda semua yang dengerin. Misalnya soal kesehatan sama keuangan. Oke, kalau kesehatan, Hill tuh nekenin banget pentingnya kesadaran kesehatan. Maksudnya? Gimana tuh? Ya secara sadar fokusin pikiran ke kondisi sehat. Bukan malah fokus ke takut sakit terus, nanti kekuatan kebiasaan kosmik ini cenderung mewujudkan fokus dominan itu. Oh gitu. Bahkan pikiran kita pas makan, pas kerja, pas istirahat, itu semua ngaruh ke pola kebiasaan yang dikuatin sama hukum ini. Makanya, kalau takut sakit terus-terusan, ya hati-hati bisa jadi malah kejadian. Waduh, terus kalau keuangan? Ini kan banyak yang penasaran sama ajaran Hill soal ini. Prinsipnya sama aja sih, ciptain kesadaran kemakmuran. Kesadaran kemakmuran? Iya, punya tujuan finansial yang jelas, spesifik, terus tanemin di pikiran, pakai yakin, pakai emosi positif, ulang-ulang terus. Nanti kekuatan kebiasaan kosmik ini mulai kerja narik sumber daya, peluang, ide. Nah, soal tekniknya, saya ingat Hill punya cara unik. Iya, teknik 8 pangeran imajiner itu ya, kayak kemakmuran finansial, kesehatan prima, ketenangan pikiran, gitu-gitu. Dia saranin kita bayangin dan interaksi sama mereka tiap hari. Buat memprogram alam bawah sadar gitu ya? Betul. Cara aktif buat nanam tujuan itu. Keren juga tekniknya. Oke, ini bawa kita ke pertanyaan penting nih.
Gimana caranya kita pakai kekuatan ini secara aktif buat mutus kebiasaan jelek dan bangun yang bagus? Soalnya hukum ini kan netral ya. Nah itu dia, bisa nguatin yang negatif juga kan? Iya. Kuncinya ada di kesadaran sama pilihan sadar. Pertama, coba deh kenali fiksasi negatif yang mungkin otomatis jalan di pikiran Anda. Contohnya apa tuh? Ya, takut miskin, suka nunda-nunda, iri, sinis, ragu sama diri sendiri. Itu dikenali dulu. Terus secara sadar, ganti dan pupuk fiksasi positif. Seperti? Tujuan hidup yang jelas, keyakinan diri, inisiatif, antusiasme, sama kebiasaan going the extra mile. Lakuin lebih dari yang diharapkan. Hill juga bedain antara warisan fisik sama warisan sosial kan ya? Keturunan sama lingkungan gitu. Kayaknya dia lebih nekenin kita bisa ubah yang sosial ya. Bener banget. Kita mungkin nggak bisa milih warisan fisik, tapi kita bisa milih buat mikir mandiri. Nggak cuma nelan mentah-mentah keyakinan atau batasan dari lingkungan sosial kita. Itu langkah penting ya. Penting banget buat ngontrol input ke kekuatan kebiasaan kosmik ini. Ada 3 prinsip dasar nih buat ngebentuk kebiasaan secara sadar. Apa aja tuh? 1. Plastisitas. Otak kita itu bisa berubah, bisa bikin jalur baru. 2. Frekuensi kesan. Seberapa sering kita ulang pikiran atau tindakan itu. Makin sering makin kuat ya? Iya. Dan yang ketiga, intensitas kesan. Seberapa kuat emosi yang nyertain pikiran atau tindakan itu. Makin sering dan makin kuat emosinya, makin cepat kebiasaan baru kebentuk atau yang lama hilang. Oke, jadi ini semua intinya balik lagi ke apa yang bisa Anda, pendengar kami, lakuin mulai hari ini nih. Gimana nerjemahin konsep gede ini jadi aksi nyata? Intinya sih ambil alih kendali sikap mental Anda. Jaga biar tetap positif, konsisten, pakai disiplin diri. Anggap pikiran Anda itu kebun. Kita tukang kebunnya. Betul. Pilih secara sadar benih apa, pikiran, tujuan, kebiasaan apa yang mau Anda tanam dan rawat. Terus pakai kekuatan pengulangan, frekuensi tadi, sama libatin perasaan yang kuat, intensitas, biar cepat numbuh. Nanti kekuatan kebiasaan kosmik yang nyuburin. Mungkin langkah paling gampang bisa mulai dari afirmasi yang disaranin Hill di akhir bab ini ya. Diulang-ulang dengan yakin. Bisa banget, afirmasinya kan, saya mengendalikan pikiran saya setiap saat, saya memiliki sikap mental positif yang waspada, dan saya secara gigih berpikir dan bertindak ke arah kebaikan dan tujuan saya. Mengucapkannya aja udah tindakan sadar kan? Udah langkah awal yang bagus. Itulah kekuatan kebiasaan kosmik. Bukan sesuatu yang mistis jauh di sana, tapi hukum alam semesta yang respon pola yang kita bikin, sadar atau nggak sadar, kekuatan ini udah kerja kok dalam hidup Anda sekarang. Pertanyaannya, tanda yang ngarahin atau nggak? Dan mungkin sebagai pemikiran akhir nih buat Anda renungin. Ingat, kekuatan kebiasaan kosmik ini nguatin semua pola pikir tanpa pilih-pilih. Kira-kira pola tak sadar apa? Mungkin keyakinan tersembunyi atau ketakutan yang nggak diakui yang sekarang lagi Anda perkuat tanpa sadar. Pertanyaan bagus buat direnungkan. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.